Salam dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Salam dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagi seluruh jemaat majelis. Terpujilah Tuhan yang memberkati kita sehingga setiap keluarga duduk diam bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah minggu pertama setelah Trinitatis. Dalam ibadah minggu keluarga saat ini, setiap anggota keluarga duduk bersama memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu, dalam iman kepada Tuhan, marilah kita menyaksikan Baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, bersama menyatakan kasih Tuhan. marilah kita bersama-sama mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian 648 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami
supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati dalam hati kami masing-masing penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang diambil dari titah yang kedua dan maksudnya. Demikian bunyinya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit ataupun yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh keyakinan kepada tenungan-tenungan atau datu. Dan jangan meyakini kepada benda-benda yang berhala atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Telitilah lubuk hatiku,
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang-orang yang hina dan tercela di dalam anak-Mu kesayangan-Mu. Kasihilah kami, orang yang berduka cita dan berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati kami dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai orang yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan epistel yang ditetapkan untuk minggu pertama setelah Trinitatis tertulis di dalam 1 Korintus 10 dimulai dari ayat 18 sampai ke ayat yang 26. Kita baca dengan responsoria. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat.
Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat bagian dari perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman saya iman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Bapak Ibu terima kasih dan juga anak-anak kami yang kami cintai. Sejenak kita akan mendengarkan warta pelayanan pada minggu kita hari ini. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis dengan topik minggu, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Yang kedua, berita umum. Yang pertama,
anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Takas Taripar Tior Tampu Bolon, Ibu Kalista Borusima Juntak, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 dari WIK 9 nomor NRJ 231631. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat yang meninggal. Yang pertama, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 telah meninggal dunia Bapak Pendeta Amir Hasahatan Silitonga BSM, tutup usia 87 tahun, dari WIK 34 nomor NRJ 590. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Ibu Forman Siboya dan keluarga yang ditinggalkannya. Yang kedua, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 telah meninggal dunia Ibu Reniati Borusilaban, tutup usia 62 tahun, dari WIK 18 NRJ 807. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi Amang Situatahdin Maha dan keluarga yang ditinggalkan. Dan hari ini dilaksanakan ibadah minggu di rumah duka masuk pukul 8.30 WIB yang dilayani oleh Bibel Pro, Bertauli Hutauruk dan Perhalado WIK 18. Yang ketiga, ibadah minggu keluarga. Pada hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026, gereja kita melaksanakan ibadah minggu keluarga di semua ibadah. Dan setiap anggota keluarga duduk bersama mengikuti ibadah. Kita juga akan mengumpulkan persembahan keluarga di dalam amplop untuk persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota pada tahun 2028. Persembahan 1A, 1B, dan 2 diberikan sebelum khotbah. Sedangkan persembahan khusus keluarga amplop diberikan setelah khotbah ke depan. Yang keempat, konven pelayanan penuh waktu full timer. Pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 di HKBP Salembaran akan diadakan konven pelayanan penuh waktu dan keluarga masuk pukul 10 WIB. Angka Romawi 3, Koinonia, pelayanan persekutuan. Yang pertama, seksi sekolah minggu. Pada hari ini, Minggu 7 Juni 2026, di ibadah pukul 8 WIB setelah pembacaan warta, akan diadakan penyerahan sertifikat dan hadiah si Palasroha kepada anak sekolah minggu yang mengikuti perlombaan Serena Distrik 21 Banten. Dan mereka akan menampilkan lagu pujian di ibadah ini. Yang kedua, seksi remaja pemuda. Dalam rangka pesta Parheheon Remaja Pemuda, maka pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 pukul 14 WIB akan diadakan seminar Exponential Growth, pembicara Amang Insinyur Lebiner Sinaga, Sarjana Teknik MM CMA bertempat di gereja. Untuk itu diminta perwakilan 2 orang remaja dan pemuda dari setiap WIK untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedua, untuk mendukung kegiatan Parheheon Remaja Pemuda, maka setiap WIK diminta partisipasi sebesar 300.000 per WIK. Yang ketiga, pendalaman Alkitab Seksiama. Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab Seksiama bertempat di Sopo Saroha, masuk pukul 19.30 WIB. Diminta kehadiran Punguan Ama Huria, Ama Kantata Gloria, Ama Asap Bermasmur, dan semua ama dari setiap WIK untuk menghadiri pertangyangan tersebut. Yang bertugas liturgis dari Ama WIK 21, 2 Syapat,
dari AMA Week 22 dan yang mengumpulkan persembahan dari AMA Week 23 dan Week 24 dan Week 37. Persembahan pujian dari Kor AMA Asak Bermasmur dan vokal grup dari Week 22 dan Week 8. Dan yang akan menyediakan konsumsi dari Week 9, Week 10, Week 11, Week 12 dan Week 35. Kunjungan Kor AMA Huria. Hari Minggu tanggal 14 Juni 2026, Kor AMA Huria akan mengadakan kunjungan gerejawi dalam rangka pesta pembangunan HKBP Eksaudia Bojong Rangkong, Resort Perumnas Kalender, yang didampingi oleh Pendeta Sardono Siburian Sarjana Teologia. Seksi lansia, hari Jumat sampai dengan Senin tanggal 5 sampai tanggal 8 Juni 2026, Seksi lansia HKBP Tangerang Kota mengadakan wisata dan kunjungan ke gereja HKBP Yogyakarta yang dipimpin oleh Pendeta Sabar Maringan Manulang Sarjana Pendidikan dan Pendeta Sardono Siburian Sarjana Teologia sebagai Pendeta Paniroi. Angka rumawi keempat, diakoni pelawanan kasih. Yang pertama, ucapan selamat dan doa. Full timer Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada 92 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 18 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya keberhasilan apa yang kau rancangkan. Terambil dari Mazmur 20 ayat 5. Yang kedua, kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Terambil dari Yeremia 17 ayat 14. Demikian warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui Ya Group setiap week. Apabila ada kesalahan dan penulisan dan pembacaan warta ini dapat dikonfirmasi ke Perhalado Week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Mari kita mendengarkan lagu pujian dari anak sekolah minggu. Dilanjutkan dengan pemberian sertifikat.
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 719 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Dengar suaramu Yesus,
Adik-adik sekolah minggu lipat tangan dulu kita. Amplopnya disimpan dulu. Iya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di minggu pertama setelah Trinitatis tertulis di dalam kitab Mazmur 50 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15 dengan topik minggu kita hari ini, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak mendakwa kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena kurban sembelihanmu aku menegur engkau. Bukankah kurban bakaranmu selalu dipersembahkan di hadapanku? Tidak perlu aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab milikkulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah milikku. Jika aku lapar, tidak perlu kukatakan kepadamu, sebab milikkulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah kurban syukur kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali tanpa kita sadari, kita datang kepada Tuhan dengan cara berpikir yang keliru dalam hal memberikan persembahan kita. Kita merasa telah memberi banyak kepada Tuhan melalui persembahan kita, melalui pelayanan, melalui waktu, tenaga, atau berbagai banyaknya bentuk pengorbanan yang kita lakukan. Bahkan terkadang muncul perasaan terkait Tuhan harus melakukan sesuatu hal bagi kita, karena kita sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Sehingga jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perasaan yang demikian, ibadah kita berubah menjadi perhitungan untung dan rugi. Dalam Mazmur 50, Tuhan mengingatkan bahwa dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Tidak ada satupun yang benar-benar berasal dari kita. Napas yang kita hirup, kesehatan yang kita nikmati, dan pekerjaan yang kita kerjakan setiap hari
atau harta kekayaan yang kita miliki. Bahkan hidup kita sendiri adalah milik Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, sebenarnya kita hanya mengembalikan sebagian kecil dari apa yang terlebih dahulu telah kita terima dari Tuhan. Fakta yang perlu kita ketahui melalui nats hari ini adalah bahwa Tuhan tidak membutuhkan uang kita. Karena seluruh kekayaan yang ada di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan kekuatan kita. Karena Dialah sumber segala kekuasaan, kekuatan. Tuhan tidak membutuhkan kemampuan kita. Karena segala talenta yang kita miliki berasal daripada Tuhan. Yang Tuhan rindukan dari setiap kita orang percaya adalah hati yang mau bersyukur kepada Tuhan. Hati yang mau mengasihi Tuhan. Dan hati yang mau percaya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Mazmur 50 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita melihat jelas bahwa Tuhan sedang membongkar pemahaman ibadah kita yang sering kali keliru. Mereka tampaknya menganggap bahwa korban yang mereka persembahkan kepada Tuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Seolah-olah umat Tuhan dengan membawa lembu, kambing, dan persembahan lainnya, mereka sedang memberikan sesuatu yang kurang pada diri Tuhan. Karena itulah Tuhan di sini membongkar kekeliruan itu dengan berkata bahwa Ia tidak memerlukan lembu dari kandang mereka, sebab segala binatang yang ada di hutan dan yang ada di gunung-gunung semuanya itu adalah milik Tuhan. Sebagaimana dikatakan Amang Inang pada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Tidak perlu aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab milikulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan yang ada di gunung-gunung. Di sini Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa Ia tidaklah seperti dewa-dewa atau berhala-berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa lain yang dianggap membutuhkan makanan atau membutuhkan persembahan dari manusia yang datang beribadah menyembah kepadanya. Allah Israel adalah Allah pencipta langit dan bumi yang tidak bergantung kepada siapapun yang ada di dunia ini. Justru kita manusialah yang hidup dan yang bernapas bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kesalahan umat bukan terletak pada korban yang mereka bawa kepada Tuhan,
tetapi pada pemikiran yang menyatakan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dan mereka dapat memenuhi kebutuhan kepada Tuhan melalui korban persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan. Setelah Tuhan membongkar kesalahpahaman tersebut di dalam Mazmur 50 ini, Tuhan menunjukkan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan dari setiap umatnya. Tuhan berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dalam ayat 14. Ini berarti jemaat Tuhan bahwa yang lebih penting bagi Tuhan bukanlah banyaknya korban persembahan yang diletakkan di atas mezbah Tuhan, melainkan yang terpenting dan yang terutama adalah hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan. Kalau kita memberi persembahan dengan bersungut-sungut, apa yang kita beri kepada Tuhan melalui gereja, kita bersungut-sungut, tidak ikhlas, tidak tulus, maka persembahan itu tidak ada artinya. Korban yang sejati, persembahan yang sejati adalah pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, dan bahwa manusia hidup karena pemeliharaan dari Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak mencari korban persembahan yang banyak, melainkan yang dicari Tuhan adalah hati yang mau bersyukur, hidup yang setia kepada Tuhan, dan iman yang terus bersandar hanya kepada Tuhan semata di dalam segala keadaan kehidupan kita. Jemaat Tuhan, Tuhan mau yang terutama adalah bagaimanakah kita mempersembahkan hati dan hidup kita ini kepada Tuhan. Hati dan hidup yang seturut dengan kehendaknya. Kita tidak hanya memberikan persembahan kepada Tuhan melalui materi yang kita miliki, tapi kita juga mau mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Mempersembahkan waktu kita untuk Tuhan, mempersembahkan tenaga kita untuk Tuhan, mempersembahkan talenta yang kita miliki kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Akan lebih berharga jika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan ucapan syukur. Bagaimana Amang Inang? Mana lebih banyak mengucap syukur atau berkeluh kesah? Mana lebih banyak mengucap syukur atau berkeluh kesah akan kehidupan kita? Firman Tuhan mengajak kita supaya kita menjalani hari-hari kehidupan kita ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan, memiliki ketulusan hati. Kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan bukan kepada siapa-siapa,
Tetapi apa yang kita berikan itu adalah sebagai buah iman percaya kita kepada Tuhan. Maka setiap orang yang memberikan persembahannya, dia harus memberikan persembahannya di dalam hati yang penuh dengan sukacita. Hati yang bersyukur. Sehingga kehidupan kita ini akan semakin diberkati oleh Tuhan. Ingatlah bahwa segala yang kita miliki di dalam dunia ini bukan hanya milik kita. Tetapi apa yang kita miliki di dalam dunia ini adalah titipan Tuhan sementara yang harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Di minggu pertama setelah Trinitatis, kami telah menerima firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, bahkan segala sesuatu yang kami miliki di dalam dunia ini adalah milik Tuhan karena berasal daripada Tuhan. Engkau mengingatkan kami supaya setiap berkat-berkat yang ada pada kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan membuat kami selalu mengucap syukur dalam segala situasi dan keadaan kepada Tuhan. Dan ketika kami memberikan persembahan kami sebagai persembahan syukur kami, bukan karena kami yang mengasihi Tuhan, tetapi karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami, dan bentuk dari kasih Tuhan kepada kami memberikan persembahan syukur kami. Ajari kami Tuhan di dalam kehidupan ini supaya kami dapat memaknai, mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Jauhkan dari kami sungut-sungut, jauhkan dari kami keluh kesah, jauhkan dari kami hanya menuntut Tuhan memberikan kepada kami. Tetapi Tuhan mengajari kami bagaimana kami dapat selalu bersyukur kepada Tuhan dan mencukupkan diri kami dari berkat-berkat yang kami terima daripada Tuhan. Materaikan firman-Mu dapat tinggal di dalam loh hati kami, sehingga hidup kami penuh dengan ungkapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Di minggu hari ini hamba-Mu secara khusus mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah minggu ini. Mereka yang datang membawa segala pergumulan kehidupan, pergumulan di tengah-tengah pekerjaan. Biarlah kiranya Bapa di surga, Engkau yang memberkati kami, memberikan kemampuan dan menambahkan hikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan kami ini, supaya kami senantiasa bersandar sepenuhnya dan bergantung hanya kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi keluarga Amang Takas Tampu Bolon Inang Boru Simanjuntak yang telah Tuhan karuniakan seorang anak putri di tengah-tengah keluarga mereka. Berkatilah anak yang Engkau hadirkan di tengah-tengah keluarga Amang Tampu Bolon dan Inang Simanjuntak, supaya mereka dapat mengasuh, membesarkan anak tersebut di dalam terang firman Tuhan. Berikan kesehatan kepada bayi yang telah lahir dan kepada ibu, supaya mereka boleh menjalani hari-hari kehidupan di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang telah berpulang ke pangkuan-Mu ya Bapa di surga.
untuk Amang Pendeta Amir Hasatan Silitonga almarhum yang telah Engkau panggil pada hari Selasa 2 Juni. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada inang terkasih kami, Inang Porman Siboya dan keluarga besar, supaya mereka dikuatkan dan dimampukan melewati duka cita. Demikian juga hamba-Mu berdoa bagi keluarga hamba-Mu Amang Sintua Tahdin Maha, di mana Tuhan telah memanggil inang terkasih kami, Inang Reniati Boru Silaban. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga. Hamba-Mu juga berdoa untuk kegiatan rapat panitia Pesta Gotilon yang akan diadakan pada hari Selasa 16 Juni 2026. Mari Tuhan berkati panitia bersama dengan Parhalado dalam menentukan bentuk-bentuk kegiatan penggalangan dana di Pesta Gotilon Huria, agar kiranya segala sesuatu yang direncanakan berjalan menurut kehendak Tuhan. Demikian juga kegiatan Partangyangan Week yang akan dilakukan pada hari Selasa dan Rabu. Tuhan ketuk pintu hati semua jemaat Tuhan, supaya kami semua dapat mengingat persekutuan di dalam Partangyangan yang ada di tiap-tiap week. Demikian juga Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu yang telah mengikuti perlombaan Serena Distrik 21 Banten. Tuhan berkati anak-anak kami, biarlah melalui berbagai kegiatan perlombaan boleh menyemangati mereka bertumbuh iman mereka di dalam Tuhan. Demikian juga kegiatan anak-anak kami remaja Naposo dalam rangka Pesta Parheheon yang akan mengadakan seminar pada hari Sabtu 13 Juni 2026. Pembicara Amang Lebinar Sinaga. Tuhan berkati kegiatan seminar yang diadakan oleh panitia Parheheon Remaja Naposo, supaya melalui kegiatan ini anak-anak kami remaja dan Naposo dapat bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Demikian juga kegiatan pendalaman Alkitab seksi AMA yang akan diadakan pada hari Kamis 11 Juni 2026. Gerakan semua kaum Bapa di tiap-tiap week, supaya mereka boleh memberikan waktu hati mereka di dalam kegiatan pendalaman Alkitab. Demikian juga Bapa, hamba-Mu berdoa bagi orang tua kami lansia yang saat ini sedang mengadakan wisata dan kunjungan gereja ke HKBP Yogyakarta yang dipimpin oleh Amang Pendeta Sabar Manulang dan Pendeta Sardono Siburian. Tuhan berkati semua orang tua kami lansia, supaya mereka diberikan kesehatan selama melakukan kegiatan mereka di Yogyakarta. Berkati dalam perjalanan mereka pulang nantinya juga, supaya mereka dapat tiba di Tangerang ini tanpa kurang suatu apapun juga. Demikian juga Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang kehilangan lapangan pekerjaan. Biarlah Tuhan membukakan jalan kepada jemaat Tuhan, agar kiranya mereka boleh dapat berkarya di dunia ini dan memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bagi anak-anak kami yang menyelesaikan ujian akhir sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, Tuhan berkati, tambahkan kepintaran dan hikmat Tuhan, supaya anak-anak kami boleh berhasil di dalam studi mereka dan membahagiakan kami orang tuanya. Demikian juga jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan dalam 1 minggu ini, Tuhan berkati, tambahkan hikmat kebijaksanaan, supaya mereka dapat selalu bersyukur di setiap perjalanan kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk program-program gereja. Tuhan berkati agar semua program pelayanan gereja boleh menambah jiwa-jiwa di tengah persekutuan gereja Tuhan dan menambah iman kerohanian di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati semua para pelayan, mulai dari pendeta Bible Pro sampai Sintua. Berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam melayani Tuhan melalui jemaat yang Engkau percayakan kepada kami, supaya dengan itu nama Tuhan juga semakin dimuliakan. Kami serahkan
kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, kehendak Tuhanlah yang terjadi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan kita memberikan persembahan kita. Sesuai
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.